Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosiologi, saya yang beranggotakan saya Nopal Paujan sebagai ketua, dan di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya yang berisikan. Saya atas nama Jack. Saya Pilopa. Saya Cindy. Saya Reva. Saya Septi. Dan saya sendiri Raki. Kami di sini akan mewawancarai kepolisian Polsek Tawang. Mari saksikan. Perkenalkan, kami dari SMA 8 ingin mewawancarai tugas sosiologi yang bertemakan maraknya kriminalitas di Tasikmalaya. Saya sendiri ketua bernama Naupal Paujan. Iya, Bapak. Ya, Pak. Dan di sini ada teman-teman saya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak mengenai remaja-remaja yang melakukan tawuran? Tawuran ya? Ya, Pak. Nah, oke, sebelumnya perkenalkan, saya Galih Radian Permana dari Polsek Tawang dengan pangkat Bribtu. Yang mungkin terkait masalah tawuran, seperti yang tadi Nopal jelaskan ya. Kalau masalah tawuran, ya jelas kalau misal mau pelajar, mau siapapun yang melakukan tawuran tidak dibenarkan untuk hukum ya. Gitu. Terus apalagi yang ditanyakan? Baik, makasih Pak. Selanjutnya yaitu, menurut pendapat Bapak, motif apa yang mempengaruhi remaja melakukan tawuran? Berarti ini dikhususkan untuk remaja ya? Ya, Pak. Mungkin untuk usia Pelajar. adek ya. Biasanya dari perkara-perkara yang pernah kami tangani terkait adanya tawuran, kalau misal di kita itu bilangnya adanya penganiayaan atau pengeroyokan. Jika pelakunya kebanyakan yang remaja, biasanya motifnya yang pertama, biasanya remaja itu kan masih mencari jati diri ya. Mencari jati diri, ingin dikenal oleh seseorang gitu kan. Apalagi kebanyakan remaja-remaja, kalau misalnya di SMA berapa ini teh? 8. Nah, ada kan yang ikut kayak klub-klub motor itu kan untuk mencari jati diri ya, supaya dirinya merasa dikenal oleh orang lain gitu kan. Kayak Anopal misalnya teh ikut klub motor atau ikut organisasi-organisasi kan biar dikenal sama orang lainnya. Meskipun saya nggak kenal tapi orang lain kenal saya gitu kan. Itu yang menjadi motif utama rata-rata remaja melakukan tawuran. Nah, yang kedua mungkin ada masalah antar sekolah, kayak adanya perlombaan futsal atau olahraga gitu kan. Biasanya ada yang kalah tidak terima nih gitu. Awalnya kan ngalahin wasit, kesananya kan pemainnya juga yang dihantam kan. Intinya motif-motif untuk remaja melakukan tawuran banyak. Bisa dari pribadinya sendiri maupun dari lingkungan gitu. Ada yang misalnya orangnya baik-baik aja, cuman dia masuk ke lingkungan yang buruk. Bukan dikatakan buruk, mungkin lebih ke kurang perhatian gitu kan. Ada juga yang dengan masalah pribadi. Awalnya masalah pribadi nih. Saya contohkan dari SMA 8 nih sama SMA berapa misalnya. Nah, itu punya masalah pribadi, baik itu terkait asmara atau perselisihan di jalan, sehingga bisa berkembang. Banyak untuk motif mah. Ada lagi? Atau barangkali ada jawaban yang saya jawab belum memuaskan, bisa ditanyakan kembali. Gak hanya terpaku dari list pertanyaan tersebut, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak. Saya rasa sudah cukup. Selanjutnya yaitu, sebagai masyarakat, apa yang harus dilakukan jika melihat para remaja tawuran? Nah, yang paling inti ketika kita sebagai masyarakat melihat ada orang yang tawuran gitu, kelompok orang atau kelompok pelajar yang melakukan tawuran, yang paling inti dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat itu ikut tawurannya. Itu nggak boleh kita ikut-ikutan. Yang pertama mungkin dari masyarakat ada yang berupaya untuk memisahkan. Akan tetapi kita harus lihat juga situasi dan kondisi di lapangan. Jika pada saat tawuran tersebut tidak memungkinkan untuk masyarakat memisahkan, makanya segera lapor ke polisian, baik Polsek, Polres maupun Polda. Itu tergantung
dari masyarakat tersebut lebih dekat kemana di lokasi tawuran dengan kantor kepolisian. Intinya kalaupun misalnya mau memisahkan, kita harus lihat dulu. Anehnya, maafnya, soalnya ada perkara lain yang ditangani. Jadi intinya jangan sampai kita mengambil tindakan, cuman kita tidak memperhitungkan bagaimana akibat dari tindakan kita tersebut. Kita niatnya baik untuk memisahkan, tapi kalau misalnya sekiranya yang ikut tawurannya bawa senjata tajam, lebih baik kita mundur, langsung lapor ke pihak polisian. Selanjutnya yaitu apakah penting mengatasi remaja yang melakukan tawuran? Sangat penting, karena memang dalam tawuran tersebut yang pertama melanggar tindak pidana, yang kedua mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sangat penting kalau misalnya memang terjadi tawuran, harus segera dibubarkan gitu, sebelum masuk ke tindak pidana lain. Selanjutnya yaitu cara mengatasinya bagaimana? Yang cara mengatasinya dari mana? Dari pihak kepolisian kah? Dari sekolah? Apa kita sebagai masyarakat gimana? Satu-satu mungkin dikupas ya. Ya. Kalau misalnya cara mengatasi, yang paling pertama dan yang paling utama pasti dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga harus ada istilahnya pengawasan yang melekat untuk anak-anaknya, terutama laki-laki. Jarang kan perempuan ikut tawuran makan? Jarang. Ketika seseorang merasa tidak diawasi oleh orang tua atau oleh keluarganya, bisa jadi dia mencari perhatian dari orang lain. Itu salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang remaja ikut melakukan tawuran. Yang kedua, dari pihak sekolah. Dari pihak sekolah juga harus ada himbauan. Ya intinya kan meskipun memang remaja, minimal kalian tahu kan mana yang baik, mana yang enggak gitu kan. Mana yang berdampak baik, mana yang berdampak tidak, atau yang malah merugikan. Dari pihak sekolah pun harus ada himbauan kepada siswa-siswinya untuk menghindari tawuran. Suka ada nggak? Nggak tahu Pak, baru masuk. Baru masuk? Oh, nggak tahu ya. Waktu MPLS gimana? Nggak dikasih tahu? Apanya? Hindari gitu kan. Terus ada kan ada poin-poin apa? Poin-poin minus apa namanya teh? Namun di sekolah tuh? Scores. Kan kalau udah di poin tertentu siswa atau siswi tersebut bisa dikeluarkan kan? Ada. Termasuk kan melakukan tawuran atau melakukan tindak pidana kan? Bullying. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, setelah dari keluarga, dari sekolah, mungkin kita dari pihak keamanan. Biasanya dari pihak kepolisian, baru dari pihak kepolisian mau di TNI atau bahkan dari ASN atau dari PNS ya, PNS yang berhubungan dengan pendidikan, biasanya melakukan suatu himbauan ke sekolah-sekolah. Kadang menjadi pembina upacara kan, yang mengisi kegiatan di sekolah gitu. Yang salah satunya pasti akan menghimbau untuk seseorang atau siswa-siswi tersebut tidak melakukan suatu tindak pidana. Cuman biasanya kan global ya, ada yang menghindari narkoba, ada yang seperti ini ya, tawuran atau penganiayaan atau pengeroyokan. Selanjutnya yaitu apa saja dampaknya? Dampak apa? Dampak ke kitanya, dampak ke masyarakat, ke rakyat umum. Jadi sebagai dampak negatif. Dampak negatif dari tawuran. Ya. Nah, ini harus dikupas juga. Yang terkena dampak itu bukan cuma orang yang ikut tawurannya aja. Bisa masyarakat sekitar, pedagang kan, atau bahkan mungkin orang yang lewat. Kalau misalnya tawurannya di tengah jalan, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba di tengah udah ada yang bawa gear kan, gitu. Jadi intinya dampak-dampak negatif dari tawuran itu banyak. Yang pertama mungkin dari yang ikut tawurannya dulu, yang menang yang jadi arang, yang kalah jadi abu. Gak akan ada reward apapun selain kalau misalnya ada korban, mereka masuk di sel, nanti namanya tercatat di sini. Misalnya siapa ini? Nopal. Amit-amit ya. Nopal dengan laporan polisi nomor sekian dengan tersangka ya ini amit-amit ya. Misalnya Nopal, pasalnya misalnya 351 atau 170.
penganiayaan atau pengeroyokan. Nanti juga kan orang yang terlibat tawuran tuh baik yang melakukan penganiayaan atau secara bersama-sama melakukan penganiayaan pasti ada akibat hukumnya. Meskipun kalian sebagai pelajar atau masih di bawah umur, di bawah 18 tahun misalnya, tetap akan ada sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang pertama. Jadi yang ikut tawuran pun akan merasakan dampaknya. Kalau yang menang misal ada yang dibacok nih, kita mungkin dapat kebanggaan aja, tapi setelah itu dicari sama polisi, ditangkap sama polisi untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Nah, yang kedua, yang jadi korban atas tawuran tersebut, misal ketika Anopang ngebacok, misalnya siapa yang jadi korban, nah itu udah jelas kan, dia mengalami luka. Gitu. Makanya sama saya tadi dibilang yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Nah, yang ketiga masyarakat sekitar. Seperti yang udah mungkin adik-adik lihat, kalau waktu tawuran kan nggak mungkin ya kita cuman ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Ada barang yang dilempar atau bahkan ada yang bawa senjata tajam gitu kan. Yang pertama mengganggu arus lalu lintas, yang kedua mengganggu mata pencaharian orang-orang sekitar. Gimana mau kita jualan di sana kalau lagi ada tawuran? Kira kuno tawuran aja. Cara dah haus emang eseulah da moal ngeureunannya. Gitu. Makanya jadi baik masyarakat sekitar yang lewat maupun masyarakat yang sedang mencari nafkah di sana pasti bakal merasakan dampak negatifnya. Omset menurun. Kalau misalnya masyarakat yang lewat, jadi kan waktu untuk sampai ke tujuannya jadi terhambat. Banyak dampak negatif dari tawuran. Baik, selanjutnya yaitu apa hukuman yang diberikan kepada remaja yang melakukan tawuran? Hukuman bagi remaja yang melakukan tawuran, yang pertama mungkin ya, sebelum di ranah kepolisian, mungkin itu kan ada sanksi juga dari keluarga ya. Kalau misalnya keluarga mengetahui bahwa anak atau bagian dari keluarganya terlibat dari tawuran, sebelum melapor ke pihak kepolisian nih, yang pertama pasti dimarahin lah, gitu kan? Dimarahin pasti diberi arahan juga sama orang tua. Yang kedua, kalau diketahui oleh pihak sekolah dan terbukti bahwa orang tersebut melakukan tawuran, saya nanya nih, di SMA 8 ada nggak poin yang mencatat apabila seseorang atau siswa-siswi di SMA 8 melakukan suatu tindak pidana di poin, Di keluar. apa sih namanya teh, di poinnya, di scores gitu, ada nggak? Ada ya. Nah, berarti kan itu juga udah termasuk ya akibat ketika seseorang melakukan tawuran. Nah, yang ketiga, kalau misalnya dari korban melapor atas adanya kejadian tersebut, baik itu korban yang ikut tawurannya mengalami luka atau dari masyarakat sekitar yang mengalami kerusakan, misal di mobil atau di tempat dagangnya, itu tetap ada aturan yang berlaku di negara Indonesia. Contoh, kalau misalnya yang ikut tawurannya terluka ya, yang ikut tawurannya terluka, misal mengalami luka bacok, tetap kan itu juga disangkakan pasal 351 atau Undang-Undang Darurat yang berhubungan dengan senjata tajam. Kalau misalnya dilakukan secara bersama-sama meskipun tidak memakai alat bantu seperti apa namanya, celurit atau katana gitu, meskipun memang pakai tangan kosong, dilakukan secara bersama-sama juga tetap itu masuknya di tindak pidana 170 atau pengeroyokan gitu, yang secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap seseorang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.